mundur, dia posisi maju. Duang, kita kalah. Dia nanya kan gue pakai earplug soalnya. Cici gue anteng. Gue kagak. Episode A dan episode B atau side A, side B gitu. Ya deh. Nah, saksikan terus di Antonov Channel dan juga dari Ada Channel. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe obrolan kita yang akan ngalir dulu ke kanan kiri. Nonton sekarang juga. Siap. Jadi di YouTube sendiri udah banyak sih Ya. lagu-lagu yang no copyright. Nah itu gua yang lagu gua kan dari sana. Oh itu pakai. Ngambil dari sana. Nyari berhari-hari gua. Gua nyari lagu tuh yang masuk dalam kategori riang. Riang. Orang apa? Semangat. Oke. Gitu. Dengarnya tuh tenang. Nggak terlalu semangat, tenang aja. Tapi memang akan lebih ngebangunin istilahnya gitu. Dan gue memang suka beatnya itu yang apa ya? Beatnya tuh sounds like dance music gitu. Oke. Beatnya. Jadi orang kalau denger itu bawaannya semangat aja ya. Ya semangat, ada goyangnya gitu. Jos, ya sudah kembali ke mobil, tapi masih di parkiran Teh Tarik Joni karena Mas Joni tidak ada dan Mbah Lingga nggak ada. Jadi kita balik. Kemana kita, Der? Kita balik ke kantor. Ya. Sampai kita coba lanjutin obrolan kita nih. Siap. Sekarang di Jakarta sekitar jam 11 dan langit cukup mendung. Gue kebetulan kurang tidur juga semalam jadi agak lemes badan. Tapi asik nih ketemu Dery, thank you ya Der. Sama-sama Mato. Gue butuh rival terus terang. Dalam YouTube ini gue butuh rival. Rival tuh kayak bukan bersaing, ya rival tuh dalam arti think tank. Oke. Yang ngobrol nggak habis-habis gitu karena itu memancing gue untuk untuk materinya ada terus gitu loh. Nah, karena gue pengennya memang yang ngalirnya natural gitu. Kalau bikin YouTube ngalir natural, tapi gue berusaha menggali sesuatu dari seseorang atau sekelompok orang di mana hal tersebut bisa menginspirasi orang lain. Betul. Jadi Gitu. kadang-kadang kalau gue sendiri Dan gue selalu menghubungkan dengan event karena gue seorang event planner. benar. Benang merahnya adalah event. Jadi event itu kan apa ya? Kalau mengutip kutipan Om Awil katanya apa? Dihidupkan. Menghidupkan acara. Memang betul banget. Event itu bukan dikerjakan tapi dihidupkan. Sebuah event memang ya apa ya? Ya harus itu secara pesan dari si klien. Iya. Sini enaknya adem ya. Ini pohon apa sih? Tuh, yang salak mah deh. Salak purba aja. Salak purba gede benar. Bisa sampai 5 episode ya karena nanti tergantung kepake apa enggak. Kalau nggak kepake jadi dibuang. Buang lah. Di-delete. Nggak di-delete. Ini kan video itu selalu memiliki efek dokumentasi. Nah, untuk satu om katanya video itu adalah rekaman jejak digital yang nggak akan pernah hilang tuh. Iya, makanya orang bilang gini, andai kata YouTube ini udah ada dari zaman dulu, zaman perang, zaman kemerdekaan, kita bisa ngelihat wajah-wajah pahlawan, wajah-wajah asli dari para pejuang-pejuang. Berarti kan kebayang sama lo kan, someday 100 tahun dari sekarang orang ngelihat muka lo kan. 100 tahun sekarang. Iya. Kitanya mungkin udah nggak ada. Ya kan? Kita udah nggak ada, orang akan ngelihat apakah kita inspiring apa enggak, apakah kita menjadi siapa atau tidak pada saat itu kan gitu. Benar. Menjadi apa? Entah macam-macam kan orang ada yang menjadi panutan. Benar. Ada cerita-cerita orang buruk di masa lalu menjadi panutan di masa depan ada loh. Bahkan nggak sedikit tuh jadi contoh juga Om. Orang-orang yang punya bad story dulunya ketika dia udah nemu waktu dalam tanda kutip orang bilangnya hijrah ya. Hijrah dalam artian mungkin secara sikap, secara sifat, secara banyak hal gitu. Buat gua trigger buat gua pribadi jadi kayak ngeri. Maut tidak menunggu tua. Iya. Benar nggak sih Mato? Ya, kan gue juga ada pengalaman kecelakaan yang parah. Tahun? Kebetulan sama Pak Novi juga waktu itu. Tahun gue lagi di Prambors, mungkin 2001 mungkin. Oh masih di radio, oke. Ya mungkin 2001. Jadi kita posisi mundur, dia posisi maju. Duang, kita kalah, bengkek banget itu mobil. Dokumentasi ada? Ada. Nanti boleh di-share juga nih Om Anto nih. Ya. Itu juga untuk teman-teman yang kerja kayak gue misalnya sama-sama MC, talent atau apapun itu ya, atau sama-sama background di bidang apapun gitu. Jangan pernah memaksakan. Jadi pada waktu itu Mato, gue tuh lagi batuk pilek. Gue lagi batuk pilek,
kondisi gue beres nge-MC di salah satu hotel di Bandung. Jadi kita bereskan gathering ya. Jam 11 malam lah. Gue dapat kamar, cuman besoknya gue ada kerjaan di Bekasi. Gue pikir udah gue sekalian aja karena gue udah tahu trek kan. Secara Bandung Jakarta udah sering ya. Terus pas gue pada waktu itu minum obat, salah satu obat yang sekarang ini, obat ini kalau mau beli harus pakai resep. Bikin ngantuk. Nah, jadi pada waktu itu udah emang ngantuk karena secara waktu jam tidur gitu, jam 11 setengah 12 gitu ya. Tambah obat. Nah, kejadiannya itu jam setengah 1 baru gue masuk tol Pasteur. Pasteur. Itu arah Jakarta apa? Arah Jakarta. Itu gue gue ambil di kanan. Depan gue tuh ada mobil kecil, gue nggak tahu mobil apa gitu apa. Gue lampu sen gitu ya, nggak minggir om. Langsung akhirnya kan itu cuaca hujan, memang lagi musim hujan, Desember kalau nggak salah, 2016. Gue untuk ngurangin kecepatan, kan walaupun mobil udah ABS, udah ABD gitu, tetap aja kalau memang kondisi urgent dan kita memang kitanya over lose control gitu, gue akhirnya mikir gini om, gue banting ini buang ke kanan, pembatas supaya nggak kena, supaya gesekannya bisa ngurangin kecepatan. Harapan gue seperti itu kan. Tiba-tiba apa yang terjadi om? Gue banting ke kanan, gue malah kepental langsung ke kiri. Jadi sebelum ke kanan lu udah slip dulu, udah nggak bisa dikendalikan. Lo banting kanan. Gue banting kanan, gue langsung hajar kanan. Berharap kecepatan gue takutnya nabrak mobil itu. Karena pas gue lampu jauh itu isinya satu keluarga. Oke. Akhirnya gue langsung ke kanan. ke kanan, terus kehajar langsung lempar kiri. Langsung nabrak pembatas ke bawah. Oh, jadi lo keparit ke bawah? Ke bawah. Yang rumput itu? Nanti mungkin fotonya gue coba cari nih. Masih ada. Siapa tahu bisa ditempel. Dan satu garis besar yang tadi apa ya? Ya kan tadi mungkin kayak maut, jodoh, rezeki. Itu nggak akan ketukar. Ya kan nggak akan juga. Kita nggak usah takut dengan hal apapun. Termasuk rezeki. Sekarang lagi pandemik. Insya Allah pasti ada. Allah pasti ngasih rezekinya. Amin. Untuk semua orang. Amin. Termasuk maut tadi. Jadi gue mikir gini, waduh, gue kalau kemarin waktu tahun 2016 udah nggak ada, ya udah lewat ya, bener nggak kan? Dan yang bukan lucu. Sama gue juga waktu itu. Dan yang ironisnya mantul. Jadi gini, ada teman kan waktu itu belum ada Instagram ya, masih zaman ya. Gue posting nih. Pet. Gue posting di Pet. Waktu itu ada beberapa teman-teman IO yang komen mau support. Gue masih inget banget namanya, ada Faisal Mahakarya. Sampai, bro, gue kirimin towing. Gini. Wah, gue thank you banget Om Faisal. Dengan ngasih support aja, itu kerjanya kan tengah malam tuh. Luar biasa. Terus ada temen gue juga, sama-sama MC juga. Itu namanya Enda Ari. Dia MC pinter banget, dia sarjana pertambangan dia teknik pertambangan kalau salah. Dia S2, cantik, model, mantan putri Indonesia juga kalau salah. Dia komen. Dia komen di kolom pet gua, karena kita udah sahabatan deket banget. Beb, lo kenapa? Gini. Gua kecelakaan, gini. Minta doanya gini. Karena waktu itu kan bukannya niat posting, karena gua nggak tahu jam segitu tuh orang-orang udah pada tidur semua kan. Yang aktif di pet itu yang pada komen. Tapi apa coba om? Yang teman gue tadi yang komen tadi, besoknya kan dia itu ada ulang tahun kota di Australia. Dia itu baru dapat flight license untuk. Oh, dia di Australia? Iya, di Australia. Dia dapat flight license untuk bawa pesawat. Tahu nggak? Jam 10 pagi gue dengar kabar, malah kabar buruk tentang dia. Dia yang kecelakaan pesawat dan meninggal dunia. Ya ampun. Jadi garis besarnya gini teman-teman, dimanapun kita gitu ya, kita tetap makhluk yang tentunya kita akan kembali ya, teman-teman ya. Mau tidak menunggu tua, terus juga yang penting kita udahlah kita berbuat baik sama orang, terus jalanin ibadah setidaknya walaupun belang betong tapi minimal ada progres perbaikan. Nah itu, gua tuh masih belang betong. Sama gua juga belang betong nih. Ini belang-belang nih. Oh iya. Ini belang kotak. Enggak, ini kan belang catur. Ini channel kan masuk walaupun kita ngomongnya ngalor ngidul tapi kita harus ngasih sedikit motivasi untuk diri kita. Oh iya. Bener ya. Betul. Jadi gue setuju gue sama lo bahwa apa yang kita sajikan di YouTube gue gitu ya, itu memang sedikit banyak mengingatkan gue juga sebenarnya, merefresh gue juga gitu. Jadi gue tidak keberatan juga kita bicara soal soal akhirat ya, soal agama. Ya banyak lah cerita-cerita kita ngalamin sendiri bagaimana maut itu dekat gitu ya. Betul. Tetapi kita tidak apa-apa sampai sekarang masih sehat, masih bisa berkarya. Kecelakaan gitu masih aman ya, masih. Sebenarnya gue ada penyakit yang sangat parah. Ya, asam urat. Bukan. Jadi itu gak ada hubungan sama kecelakaan dong. Itu mah iso banjeng babat itu mah. Jadi habis kecelakaan itu, gue tidur di rumah, tidak ke dokter. Oh, lu nggak cek? Nggak cek. Gue tidur di rumah, gue merasa tidak apa-apa, gue tidur. Besoknya gue nggak bisa bangun. Kenapa itu? Nggak ada tenaga.
letoy, nggak ada tenaga, letoy aja gitu. Sorenya baru gue bisa bangun dan gue kerja seperti biasa. Bertahun-tahun setelah itu gue punya motor besar. Udah lama banget. Motor besar itu gue punya tahun 2014. Yes, 2014 atau 2015. 2014 gue punya motor itu. Tiba-tiba gue parkir, gue salah, standarnya agak jauh gitu, karena yang ban depannya nanjak, ban belakangnya di bawah gitu. Jadi motor posisinya gini. Gue turunin standar, ternyata motornya terlalu miring, mau jatuh. Gue ke kanan, terus tangan kanan gue menahan motor itu. Jadi motor itu narik badan gue semuanya. Dan itu bunyi, prak gitu, di belakang gue ini bunyi. Pada saat itu gue cuma merasakan nyeri, tapi bisa pulang. Nyeri nih, jadi motor nggak gue bawa pulang, gue taruh di kantor, gue pulang naik taksi. Nah sampai rumah, gue begadang lagi karena ada pekerjaan. Terus gue cuma gendong anak gue besok paginya, dari di bawah gue duduk, anak gue ada di karpet di bawah, mau gue pindahkan dari kiri ke kanan. Begitu gue mindahin anak gue, di belakang ini bunyi lagi, truk gitu. Sejak itulah gue nggak bisa tegak, bongkok gue, letter L gini nih, gini badan gue gini. Itu yang disebut. Jadi gini gue, itu yang namanya yang namanya sakitnya, waduh itu sakit yang paling sakit. Gue keluar keringet segede-gede jagung, nangis kerasnya bukan main gue, nahan itu sakit. Akhirnya dikasih obat penahan rasa sakit, gue memutuskan ke dokter fisioterapi. Sekarang udah baikan. Ya, gue harus mencegah karena udah punya faktor resiko. Udah punya resikonya. Nah, disitulah baru dokter itu gue di CT scan, badan gue di CT scan, kemudian kelihatan tulang gue dan dia nanya dokternya, "Bapak, apakah Bapak dulu pernah mengalami kecelakaan yang parah? Tertabrak keras? Apa dari belakang, Pak, ditabrak gitu ya? Apa dari samping ditabrak?" Iya. Gue tuh agak-agak lupa. Karena itu kayak gitu memang tiba-tiba nih tulang gue ternyata orang-orang lain tulang yang normal itu tulangnya tuh agak letter S gitu Der. Orang kalau normal itu tulangnya agak gini, pas di pantat dia nongol lagi. Gue tulang gue begini lurus. Karena kedorong. Karena pernah ada benturan keras. Dulu harusnya gue periksa gitu. Nah, sehingga kata dokter tulangnya Bapak itu mudah cedera. Jadi hindari misalnya begadang ya. Kemudian hindari naik motor yang mungkin terlalu nunduk gitu ya. Terus kalau kita mau ngambil sesuatu ke bawah, biasakan kita jongkok atau duduk, tidak boleh nungging. Udah itu aja. Nah dari situ gue mengalami beberapa kali lagi deh sakit itu, tapi nggak separah yang waktu itu gitu. Tapi ada aja, aduh, gue kalau udah sakit pinggang udah, kalau belakang udah kena udah, itu gue merayap-rayap lah gitu. Biasanya sehari 2 hari hilang sendiri gitu. Itu aja kelemahan gue. Jadi benang merahnya adalah ya teman-teman juga harapannya setelah nonton channel ini pernah ngalamin apa, mudah-mudahan itu bisa menjadi titik balik, kilas balik untuk kita semua masing-masing yang lebih baik. Ya. Kalau gue nih Om, gue punya penyakit yang aneh Om. Sampai detik ini ada orang event beberapa yang kena. Jadi gue saat event, gue lagi saat check sound, saat GR, posisi gue tuh dekat sama speaker yang gede banget. Oke. Dan saat itu tiba-tiba mic yang tadinya off, on mendadak dan terjadi feedback yang sangat tinggi. Keras. Frekuensinya. Yang ning. Saat itu kan gue udah JR langsung MC kan. Itu nggak apa-apa karena nggak dirasa. Ada power of cuan pada waktu itu. Yang penting gue nge-MC dulu nih, ya kan? Bayaran dan lain-lain gitu ya. Gue udah sampai check up ke beberapa rumah sakit. Sebetulnya beberapa rumah sakit THT gitu ya, di BSD, terus di Jakarta, sampai akhirnya gue ke Bandung, balik ke Bandung, rumah sakit di Bandung. Semua diagnosanya sama. Jadi itu namanya penyakitnya adalah trauma akustik. Trauma akustik. Jadi gue tuh kena penyakit namanya tinnitus. Tinnitus itu adalah telinga berdenging. Mungkin teman-teman nanti boleh komen juga, misalkan ada yang punya pengalaman sama. Itu tuh sebenarnya nggak nyaman banget Om. Sampai detik ini gue masih ada. Cuman akhirnya sekarang itu setiap saat kedengeran atau saat-saat tertentu aja? 24 jam Om. Oh gitu. Dan berasanya banget apa coba? Pas mau tidur.
Jadi orang mau tidur, gue tidur sekarang nggak bisa kayak hening gitu. Gue perlu bantuan masking kayak suara-suara alam. YouTube, supaya gitu. Ininya nggak terlalu diperhatikan. Betul. Ya, supaya lo nggak fokus sama telinga. Kalau gue hening di kamar, kedengeran itu berasa banget nih. Dan itu cuma ada di sebelah kanan sampai detik ini. Jadi katanya ya apa ya? Gue percaya nggak percaya. Jadi penyakit telinga inilah salah satu pengingat gue juga nih. Tadi nih ibadahnya kurang, apa gimana. Jadi ya ini weakness gue juga. Jadi sekarang gue kadang-kadang ketemu sound yang cukup besar. Kayak trauma. Enggak, gue kemarin ya, sebelum pandemi gue nge-MC. Gue akhirnya menghindari posisi speaker yang dekat sama yang kanan. Dan gue pakai earplug. Oke, selalu pakai earplug untuk yang kanan ya. Karena yang kanan udah lemah. Ya. Gitu. Dan gue ngeri juga nih, baru pertama nih gue dengar penyakit ini nih. Maksudnya baru pertama orang yang ada musibah dengan keadaan kayak gitu ya di panggung ya. Kan biasanya kan entah ya amit-amit ya dari jing jatuh lah gitu kan ya, atau orang kepleset di panggung. Nah, yang ini kayaknya unik, gue di dunia event ini baru dengar sekali ini nih deh, bahwa ada orang yang kupingnya bisa untungnya kena itu feedback itu. Budak. Kalau budak kan PR. Tapi kan kalau budak kanan lo masih nengok kiri lah ya. Kurang asam nih. Enggak, masalahnya kan sudah gitu gue pernah nih. Kan partner teman gue ada di sebelah kanan nih. Dia nanya kan gue pakai earplug masalahnya. Cici gue anteng. Gue bilang, lu tadi ngomong apaan sih? Gue bilang pas balik ke backstage, lu makanya posisinya di sebelah kiri. Jadi mohon maaf nih teman-teman partner MC nih, nanti ada di sebelah kiri, jangan di kanan gue. Karena gue kalau event yang ada sound pakai earplug, nutupin om. Gue takutnya kena lagi. Sekarang sudah agak lemah bunyinya. Ya, namun kalau MC pasangan ada di kanan, terus lo pakai earplug, jadi nggak kedengeran kan? Iya, makanya dia harus di kiri. Berarti MC-nya kudu dikeplak, pindah ke kiri, gitu. Aduh, ada aja. Tapi ini penyakit ini, tinnitus ini ada beberapa teman gue sebut aja, misalnya ada Omaci, dia stage management juga di Jakarta. Maci, terus juga gue punya teman di flight attendant, dia juga kena pramugari, bukan pilot. Karena kalau pilot itu justru cenderung aman, dia itu di kabinnya lebih aman. Lebih kedap, dia pakai ini kan, headphone. Nah, terus rata-rata sih orang-orang penerbangan yang kena dengan frekuensi tinggi om. Mudah-mudahan teman-teman semua, teman-teman event juga itu SOP untuk sound juga harap diperhatikan tuh. Jadi jangan sampai kayaknya itu sesuatu yang bagus ya apabila kita orang-orang yang bekerja di sekitar panggung dengan kapasitas sound yang begitu besar. Betul. Untuk membekali dirinya dengan earplug atau dengan headphone. Jadi gue bikin earplug seperti ini nih. Jadi earplug ini gede amat ya? Iya, tapi tiap orang beda-beda om. Oh ini bikin sendiri? Iya, jadi kayak gini. Ini di custom? Iya, di rumah sakit THT. Jadi kayak gini nih. Jadi bentuk gue belum tentu gini ya? Enggak, beda-beda. Tiap orang beda nih kayak gini. Jadi gue ini tuh kedapnya sampai 70%. Cek. Nggak kedengeran om? Iya om. Kedengeran tipis-tipis lah. Nah jadi ini bikin. Nah ini buat apa? Kiri? Itu buat kiri. Kiri lo bikin juga gitu? Enggak, karena bikin ya jaga-jaga sih om. Ya. Tapi kepake juga nih untuk orang-orang yang misalnya mau ibadah umroh nih. Bahaya itu kalau tiba-tiba di meja kelihatan anak kecil disangka permen karet, permen makan. Bisa dimakan lagi. Aduh. Nah ini jadi sedikit sharing. Ya. Jadi ya mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Ya nonton ini doakan semua pemirsa sehat lah. Ya pemirsa sehat semuanya. Ya gitu, Der. Ini kita sudah hampir berapa menit nih tadi? 30. Tadi udah sejam loh. 12 sejam lebih nih. Sekarang 20 tuh, 26 menit. Tapi ngobrol sih nggak berasa sih. Benar nggak berasa. Gua ataupun di konten mantau berikutnya. Ya. Mungkin kita nanti ada seru ya kalau bintang tamu ya. Kita mungkin bisa beberapa kali kita jalan lagi berdua aja kayak gini. Boleh, kita ketemu orang, kita ajak ngobrol tapi kita berdua gitu. Jadi ada sudut pandang yang berbeda. Boleh. Dari gua sudut pandangnya apa sesuai dengan konten gue. Oke. Dari lo sudut pandangnya apa sesuai dengan konten lo. Gitu. Karena lo motor, lo jangan ketemu motor. Karena gua orang, gua nggak boleh ketemu orang. Gimana kalau kita wawancara kuda? Itu ide bagus. Mungkin kuda akan menjawab semuanya. Tepatnya kuda liar. Oke, teman-teman jangan lupa bantu like, share dan juga subscribe channel ini. Kita sharing sama-sama, kita bangun sama-sama. Apalagi teman-teman event, kita rapatkan barisan. Dan satu lagi nih untuk para MC terus talent, jangan berkecil hati. Insya Allah
pandemi ini akan segera berakhir. Siap. Yang pasti kita yakin bahwa maut, jodoh, rezeki Allah sudah atur pada tempatnya. Tidak akan tertukar guys. Semangat. Nah, Der, kalau lo endingnya gimana, Der? Hah? Endingnya di channel lo gimana? Oke. Lo bilang apa? Gua sih yang pasti sampai jumpa di konten selanjutnya, tetap di The Driver. Di Driver. Nah, jadi di itu kan Derry nih ceritanya, Driver tuh, karena ini konten yang angkat otomotif. Oke. Tapi kalau konten yang generalnya sih ya Di standar Driver, aja. biasa. Kalau Om gimana Om? Punya message sendiri nih? Kalau gue sih selalu bilang ya, mungkin ini final atau belum gue nggak tahu ya. Tapi gue selalu bilang tetap keren dan jangan norak gitu. Tetap keren dan jangan norak. Iya. Jangan norak lo. Jangan norak. Udah, gue pamit Om ya. Kayaknya Ya. kelar-kelar nih Siap, kalau. siap. Thank you, Ya, Der. stay safe, sehat semuanya. Stay safe, stay healthy.